Optimisme sedang menyelimuti Williams dengan serangkaian hasil positif yang mereka raih pada fase pembuka F1 musim 2025. Performa tim legendaris ini begitu kontras jika kita bandingkan dengan beberapa musim ke belakang. Jika sebelumnya ekspektasi bagi Williams mungkin hanya mentok di kisaran papan bawah, sekarang mereka bisa berani memasang target yang lebih tinggi dengan tampil konsisten dan kompetitif di papan tengah. Dari 5 balapan pertama, Williams mampu meraih poin dalam 4 race diantaranya dan kumpulkan total 25 poin untuk bertengger di posisi kelima klasemen konstruktor. Ini adalah start terbaik Williams semenjak musim 2016, dan bahkan raihan poin mereka sudah melampaui capaian tahun lalu. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih tergolong apa adanya, karena mayoritas fasilitas mereka masih memakai peralatan yang sudah uzur. Tapi Williams bisa membuat peningkatan yang begitu besar di 2025. Sejak tes pramusim, impresi positif memang sudah mereka tunjukkan dengan catatan waktu terbaiknya yang nyaris sedetik lebih kencang dari mobil tahun lalu. Impresi tersebut mereka lanjutkan pada balapan pembuka di GP Australia dengan penampilan luar biasa Alex Albon yang bisa finish di posisi kelima yang sekaligus jadi capaian terbaiknya musim ini. Tak berhenti sampai di situ, Albon sempat catatkan poin secara beruntun semenjak Australia, lalu di Shanghai, dan Jepang. Carlos Sainz walau alami kesulitan adaptasi, tapi ia masih bisa berikan kontribusi nyata kepada tim dengan raihan double poin di Tiongkok dan Arab Saudi. Balapan di Jeddah sendiri merupakan salah satu race paling impresif bagi Sainz karena selain bisa tembus Q3 untuk kedua kalinya secara beruntun, ia sekali lagi menunjukkan pengalaman dan kematangannya ketika di sirkuit. Sainz membantu tim untuk kunci double point dengan berikan DRS kepada Alex Albon untuk menjaganya dari kejaran Isaac Hadjar, strategi yang mirip seperti Singapura 2023. Kerjasama keduanya tidak bisa dipungkiri lagi, akan jadi faktor yang menentukan seberapa jauh Williams melangkah musim ini dan jadi elemen penguat dalam persaingan papan tengah. Apa saja yang Williams ubah sampai mereka bisa improve sebegitu besar? Secara karakteristik mobil, sebenarnya FW47 masih memiliki banyak kelemahan yang sudah menjadi DNA dari mobil-mobil pendahulunya. Sebut saja seperti masalah stabilitas ketika mengerem, serta sensitivitas terhadap angin yang masih ada di mobil saat ini. Namun keberhasilan Williams ada di dua aspek, yaitu pertama, mereka bisa mengurangi masalah yang sudah ada bertahun-tahun tersebut sampai ke titik minimal. Lalu kedua, tim mencoba menutupi problem tersebut dengan keunggulan lain untuk menjadikannya lebih kompetitif di sirkuit. Keunggulan terbesar Williams adalah di aspek akselerasi dan lurusan yang rasanya memang sudah jadi ciri khas dari mobil mereka di regulasi ground effect dengan drag atau downforce yang memang tak sebesar mobil lain. Itu menyebabkan mereka begitu licin di trek lurus dan seringkali memberikan kedua pembalapnya proteksi yang bagus ketika berada di depan lawan. Williams di sini kembali ke pengembangan mobil seperti di musim 2023. Karena jika kita tarik 1 tahun ke belakang, mereka sempat kesulitan dengan mobil 2024 karena mencoba mengurangi performa di trek lurus supaya lebih kuat di tikungan. Masalahnya, downforce yang bisa dihasilkan oleh mobil Williams tidak cukup besar dan tidak bisa sestabil mobil lawan yang akibatkan mereka kesulitan di awal musim lalu. Williams kemudian kembali ke konsep awal dengan menjadikan mobilnya sangat efisien dengan drag seminim mungkin. Tapi kali ini mereka lebih fokus ke performa di tikungan cepat dengan memperkuat bagian belakang mobil. Pendekatan itu disempurnakan di FW47 dengan paket mobil yang lebih komplit tanpa menghilangkan ciri khas mereka di lurusan dan bahkan jadi lebih kompetitif di tikungan cepat. Ditunjukkan dari balapan-balapan seperti di Australia, Jepang, dan Saudi, di mana Williams bisa meraih poin dengan nyaman. FW47 bisa dibawa dengan kepercayaan tinggi oleh para pembalapnya ketika melibas tikungan cepat karena efisiensi aero yang bagus bisa membuatnya cukup stabil di sana. Sebelum lanjut, kami punya kabar gembira nih buat kalian semua. Sebagai bentuk terima kasih atas keberhasilan F1 Speed Indonesia menjadi YouTuber F1 pertama di Indonesia yang berhasil tembus 100.000 subscriber, kami ada giveaway menarik nih buat kalian semua. Bekerja sama dengan IDN.Bricks selaku distributor resmi LEGO di Indonesia, kami ada 3 buah produk LEGO yang akan diberikan khusus untuk subscriber setia F1 Speed Indonesia. Kami ada 1 LEGO Speed Champions sebagai hadiah utama dan 2 LEGO City F1 Driver. Caranya mudah, tuliskan prediksi kalian di komentar soal siapa penghuni podium untuk GP Miami akhir pekan ini. Dan jangan lupa kasih hashtag LEGO Indonesia, LEGO F1, dan Build the Thrill ya.
pastikan kalian subscribe dulu channel F1 Speed Indonesia. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram idn.bricks untuk produk-produk Lego lainnya yang mumpung banget nih, sekarang lagi ada banyak promo. Seperti jika kalian beli satu set Ferrari terpilih, kalian bisa dapatkan satu Lego Ferrari 499p Hypercar secara gratis. Promo lainnya, kalian bisa mendapatkan stiker pet gratis jika membeli Lego set F1 pilihan. Kedua promo itu berlaku dari 10 April sampai persediaannya habis ya. Terus juga bakal ada Lego Shopee Finest Brand Day di 2 Mei nanti. Dan dapatkan promonya seperti diskon sampai up to 45%. Lalu 4 hadiah gratis sekaligus dan berbagai promo menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Sikat aja langsung semua koleksinya di official store Lego Indonesia di Shopee. Dan nikmati promo-promo seru lainnya sebelum kehabisan. Sekarang, kembali ke topik video. Dengan performa semacam ini di 5 race pembuka, pertanyaan terbesarnya adalah bisakah Williams mempertahankan tren positifnya sampai akhir musim? Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Williams, terutama ketika memasuki seri Eropa nanti. Pertama, kelemahan di FW47 masih terlihat cukup jelas, walaupun untuk saat ini bisa tertutupi oleh karakternya di lurusan dan tikungan cepat. Balapan di Bahrain sejatinya memperlihatkan betapa rapuhnya Williams ketika dihadapkan pada karakter sirkuit yang menuntut ketahanan ban belakang dan punya variasi tikungan yang menuntut pengereman. Carlos Sainz di kualifikasi memang bisa tembus top 10, tapi kecepatannya ngedrop secara signifikan saat race dan cuma bisa pasrah ketika disalip oleh pembalap lain. Alex Albon juga tak mampu berkutik karena sejak awal kualifikasinya memang sudah ketiban sial dengan trafik dan terlambatnya FIA beri penalti ke Nico Hülkenberg. Instabilitas di tikungan lambat terutama di fase pengereman dan entry adalah DNA yang dimiliki Williams semenjak dulu. Bagi Albon yang sudah terbiasa dengan limitasi Williams tersebut, baginya tak jadi masalah yang berarti karena sudah tahu cara mengatasinya, seperti performanya di Shanghai yang bisa finish di posisi ke-7. Namun bagi Sainz, keterbatasan di tikungan lambat sangatlah berpengaruh karena dia masih terbawa oleh gaya balap semasa di Ferrari. Kalau dulu bisa mengerem dengan keras dan memutar setir lebih agresif saat berbelok, di Williams ia tak bisa melakukan itu karena grip ban depan yang tidak sekuat di Ferrari. Sainz masih sering alami overshoot atau terlalu kencang ketika masuk tikungan lambat, yang kemudian membuat exitnya jadi tak maksimal dibandingkan Albon. Sainz mengungkapkan kalau ia harus beradaptasi lebih lama karena menyesuaikan gaya balap dan bahkan harus belajar lagi dari nol untuk mempelajari ulang driving style apa yang cocok untuk mengendalikan FW47. Sisi positifnya, kehadiran Sainz membuat urgensi Williams untuk memperbaiki masalah menahun di mobilnya itu jadi jauh lebih besar. Pembalap Spanyol ini optimis kalau mereka punya potensi yang jauh lebih bagus dan bisa lebih kuat lagi di papan tengah andaikan mobilnya lebih stabil saat entry tikungan. Selain soal tikungan lambat, Williams juga masih punya banyak PR di aspek long run, terutama di kondisi-kondisi spesifik seperti aspal yang abrasif serta suhu panas. Di kualifikasi mereka memang harus diakui sangat bagus karena selalu bisa tembus Q3 di setiap balapannya. Tapi ketika race, mereka punya banyak PR karena menunjukkan beberapa defisit dibandingkan tim papan tengah lain seperti Racing Bulls, Haas, atau bahkan Alpine. Jepang dan Arab Saudi contohnya, di mana di atas kertas pace mereka kalah dari Isaac Hadjar yang tampil impresif. Di Suzuka, Albon tak bisa mengejarnya, tapi di Saudi, ia terbantu oleh strategi dari Carlos Sainz. Atau di Bahrain, seperti yang kami mention tadi, Sainz kesulitan menjaga race pace saat balapan dan sangat jomplang dibandingkan dengan Alpine. Tantangan lain bagi Williams adalah James Vowles sudah memutuskan kalau mereka menghentikan pengembangan mobil 2025 dan langsung fokus 100% untuk mobil musim depan. Mobil 2025 tetap akan diberi update, tapi hanya sebatas update minor yang tidak perlu memakai fasilitas wind tunnel atau optimalisasi mobil di tiap sirkuitnya saja. Itu sesuai dengan misi James Vowles yang bodoh amat dengan hasil 2025 seperti apa dan fokus ke target jangka panjang bagi Williams yang dimulai musim depan. James mengaku kalau ia tidak mau mereka terjebak dengan pemikiran jangka pendek yang menurutnya adalah alasan kenapa Williams stagnan selama 10 tahun terakhir. Ia ingin menanamkan mindset jangka panjang, karena itulah satu-satunya cara jika Williams mau kembali ke persaingan di papan atas. Resikonya adalah mungkin saja performa FW47 akan menurun seiring berjalannya waktu karena development-nya di stop dan tren positif Williams otomatis bisa terganggu.
Tapi itulah inti dari mindset yang ditanamkan James Foles, yaitu jangka panjang adalah kunci dan sudah dari tahun lalu ia berbicara seperti ini. Setidaknya apa yang mampu mereka capai di awal 2025 sudah menunjukkan kalau Williams sekarang punya kapasitas untuk berbicara lebih banyak. Dan bukan sekedar jadi tim hore yang cuma berkutat di 3 klasemen terbawah. Dibantu dengan investasi Dorilton Capital yang mengamankan posisi finansial tim jadi lebih baik dan perbaikan fasilitas dalam 3 tahun ke depan, Williams berada di tangan yang tepat untuk membangkitkan sejarahnya kembali di masa mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan beri komentar untuk ikut giveaway-nya ya.